Nah, ini slide kedua, politik itu indah. Ilmu politik adalah ilmu untuk menyelesaikan masalah atau problem dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara komprehensif atau secara menyeluruh. Nah, ini tugas mulianya. Jadi tugas mulia politik itu yang pertama yaitu sebagai problem solving, ya. Dari seorang aktor atau tokoh politik atau politisi yang menyelesaikan problem yang ada dalam masyarakat. Nah, karena masyarakat itu adalah wajib dilindungi hak-haknya. Umumnya dalam demokrasi itu sudah menjadi kewajiban politisi untuk mensejahterakan mereka. Karena ketika pemilu mereka diberi mandat untuk itu. Tugasnya menyelesaikan problem yang ada di tengah-tengah masyarakat. Lalu yang kedua, kerja politik itu kerja pengabdian. Sama siapa? Ya, sama masyarakat. Jadi masyarakat pada bangsa dan negara. Itu tugas mulia politik. Makanya politik itu indah. Politik itu indah karena di dalamnya ada esensi pesan etika dan moral, ada pesan kemanusiaan di sini. Nah, di sini para calon harus memiliki integritas, ya, berakhlakul amanah, ya, tanggung jawab, berdedikasi dan sebagainya. Yang paling pertama itu loyalitas kepada bangsa dan negara dan rakyat yang yang mengutusnya atau yang memilihnya khususnya di dalam. Saya kira begitu. Slide kedua. Slide-nya juga diambil itu tadi. Iya, ada banyak mau katanya. Lanjut. Ini dinamika perubahan dalam masyarakat. Nah, kita dinamika dalam masyarakat itu ada hal-hal nanti yang bisa dijelaskan. Anda harus bisa mencari, ya, menghimpun informasi-informasinya. Nah, ini dinamikanya, ya. Jadi dinamika sekarang itu ada dinamika kemajuan teknologi, informasi, komunikasi dan transportasi. Nah, ini dinamika teknologi itu tingkat interaksi masyarakat sekarang itu lebih daripada daring. Jadi lebih daripada daring, tidak luring lagi. Jadi banyak calon-calon sekarang itu lebih memanfaatkan medsos, media mainstream, ya, untuk mensosialisasikan dirinya. Terus komunikasi dan transportasi. Nah, komunikasi itu Anda harus menggunakan kendaraannya apa sih, gitu kan? Nah, kendaraan. Ini dinamika masyarakat kita ini, dia lebih virtual, interaksinya lebih cepat dan sebagainya. Jadi mereka mobilnya tinggi sekali, ya. Terus, jadi telah membuat dunia menjadi semakin kecil dan bersatu. Karena tadi tidak ada no barter, ya. Kalau dalam bahasa no country, tidak ada batas negara lagi. No country, no barter. Sekarang itu virtual dan semua. Ini dinamika masyarakat kita. Ini harus menjadi bahan kampanye kita, bahan edukasi kita. Inilah realitas yang terjadi. Nanti ketika Anda terpilih atau mensosialisasikan Anda atau sampai terpilih, Anda bisa harus menjelaskan perkembangan di dapil berapa ini? Dapil 2 Bogor Timur. Anda harus bisa menjelaskan perkembangan jumlah kendaraan dan sebagainya. Begitu. Jadi tingkat polusi dan sebagainya, Anda harus bisa mengeksplor itu. Keadaan Cilengsi, lihat industrinya berapa, transportasinya berapa, SDM-nya perkembangannya bagaimana dan sebagainya. Nanti kita cari sama-sama datanya supaya Anda bisa mengeksplor.
ini walaupun ini bukan tugas kampanye saja, tapi beda bekal Anda untuk duduk di parlemen, ya, gitu. Lalu slide berikutnya. Nah, jadi terbukanya akses masyarakat, setiap orang bisa mendapatkan mau memberikan informasi dari ilmu pengetahuan tanpa batas melalui internet. Nah, masih pusat teknologi tadi ya. Jadi orang itu udah berinteraksi satu sama lain melalui virtual atau daring. Jadi sebenarnya Anda harus bisa membranding Anda baik di medsos ya, Instagram dan sebagainya. Anda harus, terutama lagi tren sekarang itu adalah TikTok dan sebagainya. Nah itu yang perlu Anda perhatikan. Terus membuka kesempatan kepada semua orang untuk berkomunikasi dengan siapapun, baik secara vertikal ataupun horizontal. Ini fungsi terbukanya akses. Jadi Anda harus memanfaatkan media komunikasi yang canggih ini, yang diwadahi ini, untuk berinteraksi dengan calon Anda. Tentu di sini ada pesan-pesan politiknya. Di Facebook tulisan yang bagus. Kalau Anda kurang dalam penulisannya, ya kita bisa backup. Apa sih yang dimaukan orang Jonggol? Apa sih yang dimaukan orang Gunung Putih? Apa sih yang dimaukan oleh orang Cilengsi? Beda, suka makmur, seleranya gimana? Ada komunikasinya di situ. Slide berikutnya. Nah, Anda sebagai calon politisi, silakan duduk. Nah, ikut sekolah. Nah, Anda sebagai calon politisi, jadi Anda sebagai calon politisi udah tahu dari struktur ini. Ini namanya dulu. Ini zaman dulu. Ini perlu saya dekali supaya Anda tahu struktur sistem pemerintahan sejak dulu. Di era dulu itu era feodal, dari hubungan patron klien, hubungan tuan tanah. Kalau di India tuan takuri, kalau di sini tuan tanah itu siapa, apa namanya itu ya. Jadi mereka punya patron klien, strukturnya dia terbuka dan mandiri. Jadi dia terbuka dan mandiri. Jadi dianya biasanya kekuasaannya itu selalu berpesan sama dia ada yang ngomong, dia ada yang berkuasa. Terus dia di dalamnya itu patuh dengan kebersamaan. Karena feodal itu dia punya ini. Nah contoh nih di Cilengsi seperti yang saya ceritakan kemarin Bapak ya. Jadi ada Haji Nurdin, dia bisa kita beli suara amat ya. Dia feodal banget. Kita butuh suara 5.000 orang dia. Kita kasih duit berapa dia dapat kita 5.000 sama dia. Kita bayar ke dia, tapi dia punya masa. Nah dia, jadi dia sangat patuh dan kebersamaan dengan tokoh feodal, ya. Nilai-nilainya bebas kekerorakan. Jadi dia bisa mengendalikan orang-orang bebas nilai. Jadi tanpa batas dia pengaruh. Ya, harmoni dan makmur dari kebutuhan materialis dan kemajuan. Jadi mereka menyediakan feodal ini menyediakan materialis dan kemajuan, janji-janji, ya. Begitu dia membangun keharmonisan dan kemakmuran, dipelihara dia, dijamin kalau pernikahan datang, ada kebutuhan sembako dia bagi dan sebagainya. Jadi kebutuhannya materialis dan kemajuan. Semua orang itu kalau dikasih material senang. Apalagi dikasih akses untuk kemajuan, untuk kesejahteraan, dia bisa. Nah ini masih ada sistem ini di lingkungan kita di Dapil 2. Lanjut kan? Jadi di Nasdem dikasih, ambil video. Udah. Di Nasdem itu di DKI seperti. Kenapa? Katanya pengkaderisasinya bagus. Nasdem jadi jangan-jangan partai Anda itu hanya membekali untuk pemenuhan database KPU tentang gender gitu. Tapi
terlanjur. Ini sistem tata kelola pemerintah, tapi nanti saya akan kasih detail ya. Jadi ada demokrasi, nah kita sudah ada demokrasi otoriter, sosialisme. Nah, jadi demokrasi otoriter, sosialisme. Nah, kita udah meninggalkan dua, otoriter kita udah ninggalin, sosialis masih kita sisa. Terus kita berada di alam demokrasi. Sudah di alam demokrasi. Jadi apa sih demokrasi itu? Mengajarkan tiga hal. Yang pertama liberty, kebebasan. Yang kedua egaliter, kebersamaan. Yang ketiga itu fraternite. Nah, jadi sistem pemerintahan ini dari rakyat untuk dikelola untuk rakyat dan kembali ke rakyat. Negara dapat menghadirkan menyelesaikan masalah. Negara adalah problem solving. Siapa yang bisa menyelesaikan? Negara itu ada dua. Ya, suprastruktur namanya. Negara itu ada presiden, yaitu pemerintahnya, terus ada parlemen, anda. Itu negara. Sisanya suprastruktur yang lain, birokrasi dan sebagainya, atau lembaga-lembaga yang lain. Nah, ini Anda harus memahami. Jadi yang ketiga, dalam sistem demokrasi warganya aktif. Warganya aktif dalam pengambilan keputusan, dia ikut berpartisipasi. Dia ikut masuk, mengontrol, mengawasi, dan protes macam-macam. Jadi jangan heran kalau ada demo-demo. Itu hal yang biasa dan lumrah dalam demokrasi. Karena demokrasi itu bersifat masyarakat kita ini sekarang kan udah meningkat. Tidak lagi pasif, tapi dia lebih aktif dan partisipatif. Begitu. Nah, sosialisme tidak sisa sedikit. Nah, kayak kita yang tinggal di komplek, kayak di rumah saya itu sosialis, Pak. Nah, sosialis rumahnya sama, Pak, beda jendela dan catnya saja. Nah, itu sosialis. Nah, otoriter kita udah tinggalkan sejak zaman Orde Baru, lahirnya reformasi dan sebagainya. Karena sistem pemerintahan ini lebih kepada kontrol, gitu. Kalau sosialis itu berbicara negara dan kedaulatannya. Kalau di demokrasi itu politik bebas, ekonomi bebas. Maksudnya politik bebas itu adalah Anda siap memilih dan siap dipilih. Itu politik bebas. Kalau ekonomi, Anda bebas berusaha, jonggol semuanya, ke sini Anda bisa beli semua asal punya uang. Nah, itu namanya bebas dari ekonomi bebas. Bapak mau punya rumah 100, mobil 100 bebas asal Bapak mampu beli.